bersama Sari Banuan. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Museum Banjarbaru. Kita akan masuk ke dalam, apa saja yang ada di dalam dan berapa tiketnya kita akan tanyakan nanti ya. Tinggi. Berapa tiketnya, Pak? Ini sih utang dulu. Tanggal 3. Tanggalnya namanya. Oh iya. Makili jalan satu lah. Tiketnya berapa satu, Pak? Oh, ini tiketnya teman-teman. Perorangan dewasa 5.000. Kalau yang anak-anak sampai umur berapa? Sampai SMP lah. Oh, iya. Dan dewasa 2. Anak-anak SMA ke atas dewasa berdua 10 juta. Sambil guys. Ah, inggih bocor. Dengan Bang Yunan lah. Nah, masuk YouTube kita mah. Amin. Masih, Bang. Guys, tiketnya cuma 5.000 untuk dewasa yang tadi sudah disebutkan. Nah, bisa kalian lihat. Karena kita berdua jadi di 10.000. Apa saja yang ada di dalam ya, kita lihat dulu. Oke. Tak hilang kabarnya, ayu ayu, ke Kalimantan Selatan, ayu ayu, tak hilang kabarnya, ayu ayu. Jukung atau kapal yang digunakan pada zaman dulu. Namanya Jukung Sudur. Ditemukan terpendam dalam tanah tepi Sungai Tarasi, Desa Kaludan, Kecamatan Amunte Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 1994. Perkirakan sudah dibuat pada abad ke-15. Wah guys, ini terbuat dari batang pohon tunggal. Wow. Panjangnya pun kurang lebih 17 meter. Wah, lebih besar ya, lebih panjang. Oke, kita lihat lagi yang lain ya. Oke, di sini juga ada perahu tambangan. Mungkin yang pernah kenal hotel tambangan juga ya. Tambang berarti upah. Perahu ini digunakan untuk sarana angkutan sungai. Untuk ini juga digunakan untuk membawa penumpang. Kalau zaman sekarang sih bisa dikatakan taksi untuk mengangkut dan dapat imbalan atau jasa. Oke guys, kita tempat lain ya. Oke guys, ini juga ada tempat yang keren loh untuk yang foto-foto. Bisa kalian pengen foto, silahkan langsung ke sini. Nanti contohnya seperti ini nih. Kita akan masuk ke dalam. Apa saja yang ada di dalam? Isi Pak, boleh masuk dulu. Thank you. Ini tata tertib pengunjung. Oke, kita akan masuk ke dalam dan melihat apa saja yang ada di dalam. Flora dan fauna. Pas kita masuk, terdapat flora dan fauna. Di sini ada buaya sapit. Kayutnya, ya Allah. Oke, ini adalah buaya sapit yang reptil bertumbuh besar yang hidup di air, menghuni sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Namun ada pula yang hidup di air payau.
Makanan utamanya itu hewan-hewan yang bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil, dan mamalia. Ini kenapa bisa jadi orang mengatakan sapit? Karena mulutnya kecil memanjang menyerupai sapit atau penjepit. Nah, ini dia. Buaya jenis ini umumnya hidupnya di sungai dan rawa. Bisa kalian melihat, berarti ini buaya sapit. Oke, kita masuki ruangan selanjutnya. Etnografi Kalimantan Selatan. Apa saja yang ada di sini? Nah, bisa kita lihat seni, tari, dan teater. Seperti wayang kulit, wayang gong, dan topeng ditampilkan bersamaan dengan tokoh, jenis pakaian, peralatan musiknya. Kesenian teater banyak menceritakan tentang tokoh-tokoh di dalam epos Ramayana dan juga tokoh-tokoh cerita di dalam dongeng rakyat. Nah, bisa kalian lihat tari kuda gepang dahulu sering ditunjukkan sebagai hiburan untuk upacara perkawinan di daerah Pahuluan. Nah, sekarang ini, nah bisa kalian lihat itu adalah adat dari Kalimantan Selatan tradisional, yaitu alat musik tradisional. Peralatan musik tradisional terbuat dari bahan alam seperti kayu, bambu, binatang, dan serat tanaman. Sifat lentur seratnya yang kuat serta keoletan dari bahan yang digunakan memungkinkan peralatan yang musik terbentuk untuk menghasilkan bunyi-bunyi indah yang diinginkan. Peralatan musik nadanya pentatonik, diatonik, gesek, tiup, dan pukul. Ada kalanya alat musik itu dimainkan kolosal. Misalkan pada kesenian hadrah untuk mengantar pengantin, adat Banjar, pejabat, ataupun tamu. Nah, ini dia adat Banjar. Oke, iya, ini nenek siapa ini? Ini adalah seni menganyam. Nah, kerajinan anyaman ini terbuat dari serat dan tanaman seperti rotan, janggang, purun. Nah, purun yang sekarang lagi hits-hitsnya, tas purun. Itu dijadikan keranjang, rumah tangga, cindramata yang biasa dijumpai di banyak desa antara lain di Margasari, Kabupaten Tapin, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai, dan di Banjarmasin pun, dan seluruh Kalimantan Selatan. Dilakukan dengan teknik tumpang satu tindih. Nanti kita akan jalan-jalan ke Anyam Purun. Nah, tapi harus tahu dulu nih seperti ini. Digunakan sebagai kelengkapan upacara tradisional suku Dayak Meratus. Nah, bisa dijadikan topi, bisa dijadikan hiasan dinding, bisa dijadikan kipas, bisa dijadikan topi janggang, kupiah. Nah, yang mau sholat, nah ini dia yang mau kupiahnya. Bakul, nah ini bakulnya. Wow. Nah, kreatif kan? Sekarang kita pindah ke lain. Nah, siapa yang tidak tahu dengan permainan rakyat seperti ini? Ada yang gasing, ada logo, singkat, sepak raga, ampilan, sepak raga, miniatur, dukuhan. Alat permainan ini merupakan kelompok umur yang memainkannya. Alat permainan yang digunakan untuk permainan dan hiburan juga digunakan untuk dilombakan bisa. Di Kalimantan Selatan, alat permainan ini diciptakan dengan mengambil bahan yang berasal dari lingkungan sekitar untuk permainan atau hiburan bagi anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, kita juga kembalikan lagi pada zaman-zaman dulu ya. Wah, keren. Ini untuk takraw. Ini gasing, balogo. Nah, keren kan? Sekarang peralatan pertanian ladang berpindah. Wow, di sini ada linggis. Nah, ada ambas, ada butah, bakul bibit. Nah, bakul bibit. Ada topi purun yang tadi dipakai itu. Nah, wow. Ini sekarang peralatan ladang menetap. Tadi peralatan ladang pindah, menetap ini yang bertani
merupakan mata pencarian terbesar di Kalimantan Selatan. Nah, seperti ini ada akak kait. Wow. Nah, ini bapaknya tua banget nih, duduk di situ dari dulu ya. Ada tajak surung, tajak bulan. Nah, ini bapaknya. Nah, lagi bikin. Halo Pak, apa kabar? Nah, ini untuk pembakarannya. Perikanan darat. Nah, penangkapan ikan di rawa, sungai, dan danau merupakan mata pencaharian. Wah, ini jar orang itu selajur munjun. Nah, ini peralatannya menangkap ikan. Bisa dilihat tuh seperti gambar berikut. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah kerajaan Kulingan Nagara. Wow. Ini yaitu mencampur logam dengan metode cetak tuang. Bisa dijadikan cetak lilin pola, palu kayu, anak pirikan, ceret. Nah, itu ceret. Menjorong banjir cirat. Nah, ada piala, ada roda kapal. Wah, kreativitasnya tinggi deh kalau Kalimantan Selatan. Nah, ini membuat itu cetakan roti pisang. Nah, seperti pada digambar. Dan sekarang di sampingnya itu peralatan pandai emas. Nah, cetakan bentuk hiasan, perhiasan lah. Nah, tuangannya, cetakannya, gergajinya, tang penjepit. Wah, bikin emas deh. Bikin emas yang berapa gram di sini cetakannya ada. Nah, kasihan bapaknya dari situ. Oke. Nah, selanjutnya yaitu peralatan kalau Kalimantan Selatan ada yaitu upacara mandi baya. Mandi jarang Banjar. Nah, di sini mandi peralatannya usia kehamilan yang 7 bulan pada wanita. Saat-saat mandi baya dilakukan menurut adat setempat, ditunjukkan sebagai usaha memberikan perlindungan dan keselamatan bagi bayi dalam kandungan serta ibu saat hamil dan melahirkan anak. Wow, ada tempat kemenyan dan dupa, tempat lilin, gayung mandi, padudusan, sasanggan tutup, kada kuatan, panginangan, tombak. Wow, itu tombaknya. Selanjutnya, nah, kamar pengantin. Siapa yang pernah kamarnya seperti ini atau sekarang lebih modern? Alangkah baiknya kita kembali ke adat supaya budaya kita tetap terpelihara. Kamar pengantin dengan latar budaya Keraton Banjarbaru dengan tempat tidur yang dilengkapi kain kelambu, kait-kait kelambu, lemari antik. Wow, untuk berbulan madu pada masa lalu banyak dijumpai di daerah Cempaka, Karaintan, dan Martapura. Alhamdulillah masih dibudayakan. Mudah-mudahan sampai ke depannya tidak pernah hilang ya. Nah, dan warnanya pasti warna kuning. Nah, ini kalau ada Banjarnya pelaminan atau penataian pengantin. Tempat pengantin atau pasangan duduk di panggungnya. Wow. Nah, di sini merupakan sarana sentral dalam upacara perkawinan. Bermotif pancar matahari. Kenapa harus berwarna kuning? Karena warna kuning dianggap warna derajat tinggi atau agung. Wow. Sekarang setelah tadi kita melihat tentang pengantin, kita lihat lagi tentang mendulang intan. Wow, Kalimantan Selatan terkenal dengan intan. Secara tradisional mendapatkan intan dilakukan penduduk Kalsel, khususnya daerah Cempaka. Wah, pencucian dan penghilangannya. Wah, makanya kalau dapat intan harganya mahal, susah nyarinya. Ini adalah
Museum Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Ini apa? Nah, di sini makamnya bisa kalian lihat. Kemarin ada juga bikin vlog tentang makam Muhammad Arsad Al-Banjari. Nah, inilah kitab Sabilul Muhtadin atau Littafaqquh fi Amiruddin. Ini kitab-kitab yang pernah karya tulis Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, yang kemasyhurannya selain dengan sebagai ulama besar, beliau juga menghasilkan karya seni dan kitab-kitab Islam yang diangkat dari ajaran tauhid, fikih, tasawuf, syiar Islam. Beliau lakukan antara lain dengan metode dakwah di pesantren serta pengajian masyarakat kitab. Wow. Nah, ini ada fatwa Sulaiman Kurdi. Allah, ini adalah Mushaf Al-Quran tulis tangan, merupakan karya yang sangat spektakuler dari Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, seorang tokoh ulama terkenal pada masanya hingga sekarang. Dilengkapi dengan catatan tepi yang berisi penjelasan tentang Al-Quran tulis tangan, terdiri dari 3 jilid masing-masing 10 juz, yang museum ini di jilid pertama, sedang jilid 2 jilid 3 berada di yayasan dalam pagar Martapura. Nah, Masya Allah, kota Mekah, kampung Syam, tinggal Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari pada saat itu dan ini pun lokasi, ini adalah foto beliau. Masya Allah. Riwayat singkat dari Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Mudah-mudahan kalian melihat ini dan bermanfaat dan bisa mengikuti jejak beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita ke ini dia Batamat Al-Quran, yang sering ketika Al-Quran sudah diselesaikan dalam 30 juz, maka dilaksanakan batamat Al-Quran oleh anak laki-laki atau perempuan yang menamatkan Al-Quran mengaji pada guru ngaji. Pada zaman dulu disertai dengan upacara, biasanya dilaksanakan menjelang akad nikah bisa. Nah, ini adalah payung kembang. Nah, ada talam astakona, Al-Quran, rehat, lapisan tapih, duduk sasangan. Nah, bagi laki-laki, ya ini siapa yang sunat ini? Pakainya kan serba kuning juga nih dengan ciri khasnya yang agung. Nah, ini dia. Sunat merupakan upacara daur hidup penduduk asli yang beragama Islam kemudian akan menjelang dewasa. Nah, jangan pas dewasa itu nggak disunat. Nah, di sini juga menghitan si anak. Kelengkapan obat-obat tradisionalnya ada galung, gelang, anting, pencucuk, penjepit, penggalang pisau, wadah obat, daun nangka, sesangan, tongkat, penyangga, baju, laung. Nah, kita lanjut lagi. Ini dia upacara Ba'ayun Maulud. Upacara di masa kanak-kanak bagi suku Banjar, diantaranya dengan cara Ba'ayun Maulud. Upacara yang dilaksanakan bersama dengan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada saat pelaksanaan anak diayun khususnya dan diberi hiasan janur yang kelama upacaranya penduduk. Nah, di sini ada sesangan, tetap sesangan kecil ada. Terus mangkok, replika nasi, kitab berzanji, rehal, lampu, dan toples. Dan ini pada zaman dulu. Nah, ini dia Mbak Antar jujuran. Siapa yang masih jomblo harus belajar ini dalam maksud
tujuan melamar anak gadis ke dalam ikatan perkawinan, pihak menerima gadis baru menyiapkan banyak perhiasan berupa peralatan penginangan untuk dijadikan tempat wadah mas kawinnya. Lebih tinggi kesiapan harga persiapan yang dibayarkan untuk seorang calon pengantin, makin semakin tinggi juga harga yang diterima. Nah, sini bisa lihat ya. Ini adalah pakaian pengantin Banjar Bagajah Gamuling dengan warna tetap warna kuning. Pakaian Banjar Mbak Amar Galung Pancar Matahari karena warnanya merah. Ingat. Nananggalo, ini bajunya. Pakaian Nananggalo merupakan pakaian tradisional Banjar untuk para remaja dalam menyambut tamu penting pada masyarakat Banjar. Nananggalo sebutan untuk anak pria, galuh sebutan untuk anak wanita. Oke, ini yang mungkin ada beberapa masih menggunakan namanya pedapuran. Nah, seperti ini pedapurannya. Nah, pedapurannya kan. Nah, di sini ada nyiur jarang, bakul pamasakan, tajau. Nah, ada gadur, dapur, lampu, kuantan, nyiru, cangkir, seng. Nah, aku sering nyari nih seperti ini. Ada jikin akar, botol, panai. Wow. Nah, ini adalah rumah lanting. Nah, bisa kalian lihat ada lagu sih, Lanting Nini ini. Nah, di sini juga ada macam-macam rumah di Kalimantan Selatan ini dibangun dengan tipe rumah di atas tiang dengan fondasi sebagian di dalam tanah dan sebagian lagi di atas permukaan tanah. Nah, rumah di atas permukaan air mungkin masih ada di daerah-daerah ini. Selanjutnya ini adalah perahu parhan. Ini jukung rombong. Ini perahu ripang. Ini pesampung perahu. Selanjutnya ini ada pengayuhnya. Pengayuh. Wah. Oke, ini ukiran kayu yang sering digunakan di masjid, bisa juga di rumah. Ini juga mempunyai dan memerlukan keahlian dengan teknik gores, bentuk, dan pahat di dalam produksi. Dikenal juga sebagai kaligrafi, seni ukir bini, kata orang Banjar. Inilah yang kata orang sih rumah Banjar Bubungan Tinggi Teluk Selong. Nah, artinya ada sini. Ada pelatar, teras, ada serambi muka. Nah, sekarang lihat sini ada anjungan yang di atas. Nah, maknanya dari rumah Banjar ini memang ada masing-masing, bukan hanya sekedar rumah ya, tapi ada ciri khas dan makna dari setiap bangunan yang dibangun. Karena rumah Banjar Bubungan Tinggi khusus keluarga bangsawan dari kayu ulin. Sekarang kayu ulinnya mahal. Nah, kita masuk dulu. Nggak bisa ya. Oke guys, sudah selesai kita ke sini. Juga ada bentuk rumah. Selain Bubungan Tinggi ada rumah Gajah Baliku untuk saudara sultan. Wah, di sini juga ada bentuknya sesuai dengan ini rumah gajah menyusu.
Ini ditujukan untuk garis pertama dan kedua keturunan raja. Sekarang ini Balai Bini untuk putri raja yang sudah berkeluarga atau keluarga di pihak permaisuri. Ini Palimbangan untuk saudagar-saudagar. Selanjutnya Cacak Burung. Wah, cacak burung. Untuk rakyat-rakyat biasa, inilah rumahnya. Terus selanjutnya Palimasan untuk para ulama. Masya Allah, karena sudah disediakan di belakang kayak musola atau masjidnya. Selanjutnya Tadah Alas untuk rakyat yang biasa. Dan ini adalah rumah Joglo untuk para pedagang-pedagang Cina. Nah, inilah rumahnya. Oke, itulah tadi penjelasan tentang rumah dan museum serta isi-isi yang dalam museum ini. Terus sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tempat wisata kalian untuk selatan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum teman-teman.